Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam BFC Ignite from Home pada hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun dan ini merupakan BFC Ignite from Home di hari Rabu yang terakhir di tahun ini. Jadi yang buat setia mengikuti setiap BFC Ignite, ya, nah ini pengumuman untuk hari ini adalah hari terakhir untuk BFC Ignite from Home di tahun 2020 tentunya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di minggu kedua atau minggu ketiga Januari. Baru kita akan memulai lagi BFC Ignite from Home. Jadi ya mumpung yang terakhir, tolong pantengin terus acara ini atau tayangan ini. Pengajaran yang akan kita nikmati bersama-sama masih dalam suasana Natal, Bapak Ibu Saudara. Jadi, nah itu pembicara kita sudah ada Bapak Pendeta Joni Hardori. Shalom Pak Joni. Shalom semua. Shalom Pak. Ini ya. Ada juga Pak Jeffrey dan kembali. Pak Melki. Nah itu backgroundnya Pak Joni sudah Natal banget itu ya. Jadi ada hiasan Natal di sampingnya. Dan memang hari ini kita akan bahas topik asal-usul perayaan dan ornamen Natal. Jadi mungkin sebagian kita sudah ada yang tahu, paling nggak pernah dengar, pernah baca gitu. Tetapi hari ini kita akan diajar lebih banyak tentang hal-hal yang mungkin sudah jadi tradisi buat orang Kristen di seluruh dunia, termasuk di Indonesia gitu ya. Berbagai perayaan, berbagai mungkin icon-icon ya dan ornamen-ornamen yang kita pakai untuk memeriahkan Natal. Apakah ya bagi sebagian orang ada yang mengatakan itu nggak betul gitu ya, itu cuman karangan-karangan aja manusia, atau bahkan ekstrimnya itu nggak boleh. Nah hari ini kita mungkin akan sedikit diberi pencerahan lewat narasumber kita pada saat ini mengenai hal-hal tersebut. Semoga kita bisa menangkapnya dengan baik dan kita bisa menerimanya dengan baik, dan ini menjadi memperlengkapi kehidupan kita sebagai orang beriman, orang percaya di dalam merayakan hari Natal. Nah, kita akan mulai saja langsung. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, jika ada pertanyaan dari diskusi atau dari pengajaran kita pada saat ini, silakan Bapak Ibu Saudara cantumkan pertanyaan atau komentar di kolom komentar BFC Ignite, BFC Menteng YouTube channel. Dan Bapak Ibu nanti akan diberi tanggapan dari komentar-komentar atau pertanyaan yang masuk. Dan saya minta dengan hormat untuk membuka pertemuan kita pada saat ini Bapak Melki ya. Bapak Melki bisa memimpin di dalam doa untuk membuka pertemuan kita. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk satu kesempatan lagi yang Kau berikan kepada kami, untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan turun bagi kami, pengurapan Tuhan turun bagi kami, khususnya hamba-Mu Bapak Joni Hardori yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah taruh kebenaran-Mu dalam hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami semua yang mendengarnya akan diberkati Tuhan, menerima pemahaman-pemahaman yang baru dari Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati pertemuan kami pada saat ini. Kami berdoa untuk jaringan internet juga, Tuhan tolong biar semua boleh berjalan dengan baik, sehingga pertemuan kami mulai dari awal sampai dengan selesainya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, terima kasih Pak Melki. Waktu selanjutnya saya langsung serahkan kepada Bapak Pendeta Joni Hardori untuk mengajar kita pada sesi ini. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Jemaat GBI Menteng BFC Ignite from Home ya. Selamat bertemu kembali Pak Lukas, Pak Jeffrey dan Pak Melki. Senang bisa ketemu lagi, kita dalam keadaan sehat karena pemeliharaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan membahas tentang asal-usul perayaan Natal dan ornamen Natal. Ya, tentang Natal memang menjadi sebuah perayaan yang rasanya dibandingkan dengan kalender
gereja yang lain, rupanya Natal ini mendominasi, boleh dibilang ya, perayaannya lebih meriah ya dibandingkan dengan perayaan-perayaan yang lain. Ya baik, saya akan share screen. Kita akan mulai dengan bagian tentang asal usul Natal. Ya. Ya, tentang asal-usul Natal, kita melihat dulu bahwa di dalam Alkitab ternyata ada perayaan Natal. Kalau Natal kan itu bicara soal kelahiran ya. Kalau mengatakan di Alkitab tidak ada Natal, ternyata ada Natal ya, yang dirayakan, perayaan Natal gitu ya. Yang pertama, saya akan memperlihatkan di sana perayaan Natal dalam Kejadian pasal 20 ayat Kejadian 40 ayat 20 sampai 23. Ya, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ya, dan seterusnya. Jadi pada ayat 20 ini dikemukakan tentang Natal nih. Natal kan hari kelahirannya, tapi bukan Natal Yesus tentu. Natal di sini adalah kelahiran ya, hari kelahiran dari Firaun. Dia merayakan dan rupanya pesta ini terjadi beberapa hari dan pada umumnya itu seminggu gitu ya. Dan ini baru pada hari yang ketiga dari rangkaian perayaan Natal Firaun tersebut ya. Nah, ketika Firaun merayakan Natal pada hari yang ketiga, maka terjadilah seperti yang ditafsirkan Yusuf kepada juru minuman raja ya, juru minuman Firaun dan juga juru roti Firaun. Ya, mereka sama-sama dikeluarkan dari penjara. Juru minuman raja kembali kepada pekerjaannya, tetapi juru roti raja atau juru roti Firaun itu kemudian digantung, ya, dijatuhi vonis hukuman mati. Ya, ini yang terjadi pada perayaan Natal Firaun. Ya, jadi bukan perayaan Natal Kristus, ya, tapi sama-sama namanya Natal, ya, perayaan kelahiran. Kemudian hal yang kedua adalah dalam Matius pasal 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Dan seterusnya kalau kita membaca juga kisah ini, maka kita melihat bahwa dari perayaan ini kemudian ada korban, yaitu Yohanes Pembaptis dipenggal. Ya, dan kepalanya diberikan di sebuah talam dan diberikan kepada anak perempuan yang menari tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena dikatakan atas hasutan dari Herodias, ya, istrinya Herodes. Ya, kemudian Herodes memutuskan untuk memberikan kepala dari Yohanes Pembaptis karena dia sudah berjanji demikian. Nah, jadi ini adalah dua perayaan Natal yang ada di dalam Alkitab. Ya, dua perayaan Natal yang ada dalam Alkitab, tapi bukan perayaan Natal Kristus sekali lagi. Satu adalah Firaun zaman Perjanjian Lama, ya. Kemudian satu lagi di dalam Perjanjian Baru itu adalah Herodes, ya. Memang rupanya Herodias, ya, dan Herodes ini adalah orang yang tertuduh karena pemberitaan Yohanes Pembaptis. Karena Herodes mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias, kemudian diambil menjadi istrinya, dan ini menurut Yohanes Pembaptis itu tidak benar, ya. Dan Herodes ditegur oleh Yohanes, dan karena itu kemudian dia dipenjarakan. Dan karena dendam mungkin, ya, Herodias kemudian meminta pada kesempatan itu atas janji Herodes yang akan memberikan apa saja, bahkan setengah dari hartanya pun dia akan berikan kepada anak perempuan Herodias yang menari itu. Dan akhirnya ternyata dia tidak minta kekayaan, tapi minta kepala Yohanes Pembaptis. Oke, ini dua cerita tentang Natal dalam Alkitab. Ya, namun cerita tersebut, ya, itu adalah dari tradisi kebiasaan bukan Kristen. Ya, memang bukan tradisi Kristen. Kemudian yang berikut kita akan masuk beberapa fakta. Yang pertama adalah bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak pernah merayakan Natal. Yang kita lihat tadi adalah
di dalam zaman Yesus itu ada perayaan Natal tapi dilakukan oleh Herodes, ya. Dan Yesus serta pada umumnya orang-orang Yahudi itu tidak merayakan Natal. Kemudian juga bukan hanya Yesus tidak merayakan Natal, Yesus juga tidak memerintahkan agar umatnya merayakan Natal. Jadi kalau perintah tentang merayakan Natal memang tidak ada dalam Alkitab. Ya, apalagi Yesus memerintahkan tentang perayaan Natal dirinya sendiri juga tidak ada. Ya, bahkan secara umum pun Yesus tidak menyatakan hal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga adalah bahwa perayaan Natal itu menjadi marak pada awal abad keempat setelah kekristenan menjadi agama negara di Eropa atau tepatnya di kerajaan Roma, di kekaisaran Roma, yaitu ketika Konstantinus Agung, Konstantin the Great, ya, itu menjadi kaisar. Ya, sebelum-sebelumnya kaisar-kaisar Romawi selalu memusuhi kekristenan. Ya, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, ya sejak kekristenan mulai ada, ya sejak kematian Kristus, ya penganiayaan terhadap orang percaya itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan salah satu tokoh yang terkenal adalah Paulus. Ya, Paulus adalah seorang muda yang dengan surat perintah dari Mahkamah Agama Sanhedrin dia berupaya untuk memusnahkan para pengikut Kristus. Karena itu dia tidak segan-segan untuk mengejar mereka, menangkap, menganiaya, bahkan membunuh mereka. Dan salah satu korbannya yang terkenal dalam Kisah Rasul pasal 7 adalah Stefanus. Ya, Stefanus menjadi martir yang pertama. Dan kita membaca bahwa di pasal 8 Kisah Para Rasul, maka dikatakan sejak saat itu penganiayaan itu bertambah hebat. Ya, bertambah hebat. Semua anak-anak Tuhan, ya dalam istilah kita sekarang, orang Kristen, istilah kita sekarang, atau pada waktu itu pengikut Kristus, ya semua dikejar-kejar. Ya, dan dikatakan pada pasal 8 ayat 1, ayat 4 itu yang menyatakan bahwa mereka dikejar-kejar dan akhirnya mereka pergi mengasingkan diri. Mereka mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Ya, mereka meninggalkan Yerusalem. Cuma rasul-rasul yang tinggal di Yerusalem. Tapi para pengikut Kristus yang lain yang menyebut diri percaya kepada Yesus itu dikejar-kejar dan dianiaya. Ya. Nah, hal tersebut tentu sangat menyesakkan dan sangat menyedihkan ya buat orang-orang Kristen. Ya, bukan hanya Kristus sebagai Tuhan, ya menyebut Kristus sebagai Allah, ya itu bertentangan dengan agama Yahudi karena agama Yahudi percaya kepada Allah yang esa sesuai dengan Shema atau syahadat mereka, itu tidak ada yang lain kecuali Yahweh atau Yehova, gitu ya. Kemudian Yesus diaku sebagai Tuhan dan Allah. Nah, bagi orang Roma, kaisar itu adalah dianggap sebagai dewa, ya bahkan titisan dari dewa, sehingga Kristus yang disebut atau Yesus yang disebut sebagai Tuhan atau kurios itu menjadi saingan dari kaisar, sehingga mereka berusaha untuk membinasakan para pengikut Kristus, sehingga mereka harus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke daerah-daerah yang aman. Dan seterusnya, kaisar berganti, tetapi kekristenan tidak pernah semakin berkurang. Kita mendengar ada istilah semakin dibabat, semakin merambat, ya, semakin dihambat, gitu ya. Mereka akan semakin hebat. Dan itu para pengikut Kristus. Padahal pada waktu itu korbannya itu disiksa dengan begitu sangat kejam. Ya, ada yang dibakar hidup-hidup, gitu, jadi tontonan masyarakat. Tapi para pengikut Kristus pada waktu itu tidak pernah gentar menghadapi itu. Malah tambah banyak orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan kalau kita membaca kesaksian Kisah Para Rasul, di sana dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan
jumlah bilangan mereka dari orang-orang yang percaya. Tiap hari ada saja yang bertobat. Sementara penganiayaan terus juga makin hebat. Tapi iman mereka tidak semakin surut. Ya, mereka terus bertambah percaya kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan juru selamat mereka. Ya, dan terus ya berganti kaisar, ya penganiayaan terus semakin hebat, ya mereka mau memusnahkan, tetapi tidak berhasil. Sampai akhirnya pada gilirannya Konstantinus Agung ya menjadi kaisar. Dan dalam sebuah mimpi atau penglihatan, dia mendapatkan sebuah penglihatan ketika dia bertempur, dia melihat ada salib pada benderanya atau bendera bergambar salib. Dan dia mendapat pengertian bahwa bersama dengan salib Kristus, dia akan menang ya dalam menguasai bangsa-bangsa. Dan akhirnya itu yang membuat kemudian Konstantinus Agung ini bertobat. Ya, dia percaya kepada Kristus. Ya, karena usaha untuk meniadakan, menghilangkan kekristenan itu tidak pernah berhasil. Akhirnya malah dia bertobat. Dan dia menjadi Kristen. Nah, sejak dia menjadi Kristen itulah kemudian dia membuat sebuah dekret ya yang disebut dengan Edik Milano pada tahun 313, yaitu yang sangat terkenal, 313 ya, bukan 212 ya. Tapi 313 itu tanggal yang terkenal tuh buat Konstantinus Agung. Ya, dia mengumumkan sebuah dekret bahwa agama yang diakui dalam kekaisaran Romawi adalah agama Kristen, dan semua orang dalam kekaisaran itu harus menjadi Kristen. Nah, ini awal tentu sesuatu yang baik ya. Kalau sebelumnya pemerintah itu didoakan, ya pemerintah yang lalim, yang menganiaya itu didoakan. Gitu ya. Kan kita juga demikian ya, di dalam kesulitan-kesulitan ya. Kita selalu berdoa mendukung pemerintah. Dan ketika kaisarnya bertobat, wah betapa sukacitanya tentu para pengikut Kristus. Ya, mereka tidak lagi dianiaya sekarang karena kaisarnya aja percaya kepada Kristus. Bahkan basilika atau gereja-gereja itu dibangun oleh pemerintah. Hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta pada waktu itu, ya uskup, pastor itu malah dibiayai oleh pemerintah, disupport, gereja disupport, tidak dianiaya tapi disupport. Ya, nah sehingga mereka mengalami kehidupan yang nyaman sekarang, ya. Nah, tetapi di sini ada masalah tentu, ya. Jadi kita bisa membayangkan ya kalau kita misalnya berdoa buat Indonesia, gitu ya. Kemudian satu saat bertobat, gitu semua percaya kepada Yesus. Kira-kira apa yang terjadi? Ya tentu sukacita, ya sukacita. Ya kita berdoa Indonesia bagi kemuliaan Allah, gitu ya. Semua menyembah kepada Kristus. Tentu kita bersukacita, tapi itu bukan tanpa masalah. Itu mendatangkan masalah yang baru. Mengapa demikian? Karena ketika mereka percaya kepada Kristus, bukan hanya mulutnya percaya kepada Kristus, tapi bagaimana dengan yang lain-lainnya? Yang lain-lainnya itu artinya kebiasaan-kebiasaan dari orang tersebut. Ya, karena kan tidak cukup hanya percaya pada Kristus, tapi pola hidup atau gaya hidup mereka yang selama ini mereka jalani itu pun akhirnya terbawa. Nah, di sini akan menjadi masalah. Kalau sebelumnya mereka mendapat tantangan orang-orang Kristen itu dari luar, penganiayaan gitu ya. Nah, sekarang dari dalam. Dari dalam itu berkaitan dengan keimanan mereka. Sehingga kemudian kita kenal ada munculnya pengakuan iman, itu adalah karena banyaknya orang yang percaya kepada Kristus. Ya, kalau kita kenal misalnya ada pengakuan iman rasuli. Ya, pengakuan iman ini muncul karena ketika mereka dari latar belakang paganisme, ya para penyembah berhala, karena dekret kaisar mengharuskan mereka percaya kepada Kristus, akhirnya mereka berbondong-bondong menjadi Kristen. Nah, kemudian harus disaring, benar nggak nih Kristen? Atau karena hanya ikut peraturan aja. Akhirnya mereka ditanya, percayakah kamu kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah kamu kepada Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saya percaya.
percayakah kamu kepada Roh Kudus? Ya, saya percaya. Nah, 3 pertanyaan ini memunculkan di kemudian hari menjadi aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi dan seterusnya, pengakuan iman rasuli. Ya, jadi berawal dari 3 jawaban pertanyaan ini, ya aku percaya, akhirnya menjadi pengakuan iman, ya yang kemudian dikembangkan dalam apa yang disebut dengan konsili, ya konsili Nisea 325 gitu dan seterusnya, ya. Itu berbicara tentang keimanan mereka. Ya, jadi mereka diminta untuk percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tapi tentu tidak mudah, ya. Ketika mereka menjadi Kristen, bajunya Kristen, tapi hatinya belum. Nah, sama seperti kalau kita ingat sejarah Israel keluar dari Mesir, mereka sudah keluar dari Mesir, sudah berada di padang gurun, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Mereka masih ingat pada kebiasaan-kebiasaan yang mereka alami, yang mereka terima, yang mereka lakukan selama di Mesir. Sehingga mereka terus komplain di sepanjang perjalanan, bersungut-sungut kepada Musa. Ya, kenapa kami dibawa ke tempat ini? Lebih enak di sana. Ya, dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi berulang dalam sejarah gereja. Jadi dalam sejarah gereja kita melihat dari abad ke-4 tadi, awal abad ke-4 ketika Konstantinus Agung ini menjadi Kristen, itu dapat dikatakan sebagai zaman keemasan gereja sampai tahun 500. Ya. Jadi kira-kira berlangsung 200 tahun zaman kekristenan yang boleh dibilang zaman keemasan. Tapi pada tahun 500 dan seterusnya gereja masuk ke dalam abad ke-8. Praktek-praktek sihir dan sebagainya itu terjadi di dalam gereja. Nah, itu kenapa? Karena tantangannya sekarang berbeda ya dengan yang sebelumnya. Dulu penganiayaan dari luar, sekarang tantangannya iman dari dalam. Mereka harus berjuang. Bahkan tantangan lainnya lagi adalah antara para pejabat gereja, para uskup, ya istilah kita sekarang para pendeta, itu berkelahi soal ajaran. Ya, mereka konsentrasi sekarang pada pendalaman pengajaran Kristus, pengajaran Rasul. Akhirnya bertentangan antara satu dengan yang lain, ditangkap, dibuang, ada yang dibunuh dan sebagainya. Itu antara para pejabat gereja. Jadi tantangannya sekarang di dalam nih, ya, di antara para pejabat sendiri dan juga dalam keimanan mereka. Nah, pada zaman inilah kemudian juga muncul yang berkaitan dengan tradisi-tradisi, ya. Tadi seperti saya katakan bahwa kekristenan tidak mudah. Kalau orang bertobat, ya bajunya ganti, dibilang jadi Kristen, tapi dalamnya gimana? Makanya perlu pembinaan, perlu yang disebut dengan pemuridan. Ini menjadi bagian yang penting dalam pengajaran gereja tentu, supaya bukan cuma kulitnya saja Kristen, tapi isinya juga. Ya, karena kalau kita gambarkan itu sebagai bawang, ya slice demi slice, lapisan demi lapisan dikupas gitu ya. Nah, yang paling susah itu adalah menghilangkan dalamnya yang disebut dengan paradigma atau worldview ya dari setiap orang ini. Ya, dan itu susah untuk mengubah itu yang sudah berurat berakar. Nah, ini terjadi dalam sejarah gereja pada abad keempat. Ya, oke, fakta yang lain, yang keempat adalah bahwa kekaisaran Romawi sebelumnya adalah penyembah berhala seperti saya katakan. Ya, nah, ketika mereka menjadi Kristen, maka tradisi-tradisi itu diambil alih menjadi tradisi Kristen. Ya, jadi kalau dikatakan ya pasti udah pada mendengar nih jemaat ya semua bahwa Natal itu bukan asli tradisi Kristen, tapi dari tradisi paganisme, penyembahan berhala. Itu betul. Ya. Itu betul, memang demikian. Ya, dan ini saya lagi ceritakan tentang sejarahnya ya pada Kekaisaran Romawi abad keempat setelah kekristenan menjadi agama Kekaisaran Romawi gitu. Jadi tradisi tadinya yang bukan Kristen dalam paganisme penyembahan berhala itu diambil alih menjadi tradisi-tradisi Kristen. Nah, tentu ini tidak asal ambil alih, tapi diberi isi yang baru. Diberi isi yang baru. Gitu. Jadi
seperti tadi istilah Natal ya. Ya, istilah Natal itu kan kelahiran ya. Perayaan Natal berarti perayaan kelahiran, memperingati kelahiran, perayaan ulang tahun ya. Nanti kita tadi kita udah lihat di PL ada, di PB ada. Itu dua contoh, PL dan PB malah melengkapi gitu ya. Jadi tradisi itu ada. Nah, tapi kemudian di dalam kekristenan, tradisi ini kemudian diambil alih di dalam gereja. Ya, sekarang bukan bicara soal seperti dalam PL Firaun di Mesir, ya, bukan Herodes di daerah Israel tersebut, ya, tapi sekarang adalah Kristus yang menjadi tokohnya adalah Kristus. Ya, tadi fakta yang pertama, Kristus nggak pernah merayakan Natal, dia tidak pernah memerintahkan untuk Natal, benar, ya, tapi perayaan ini ya kebiasaan umat ya yang kita sebut ya, karena sekarang ini mereka sudah menjadi Kristen, biasa merayakan itu, sekarang mereka tidak ada. Nah, sekarang digantikan, oh ya udah merayakan kelahiran Kristus. Gitu ya. Jadi itu diambil alih dan diakui sebagai tradisi Kristen ya sejak saat itu. Namun sebetulnya sebelumnya sudah ada perayaan. Jadi ada tanggal 25 Desember yang kita sebut sebagai perayaan Natal, tapi sebelumnya, jauh sebelum kekaisaran dari Konstantinus Agung, ya, ada yang disebut perayaan Epifani. Perayaan Epifani pada 6 Januari. Nah, ini dalam catatan sejarah Clemens dari Alexandria. Alexandria itu berarti di Mesir, ya. Jadi pada abad kedua dan awal abad ketiga itu sudah ada perayaan Epifani. Perayaan Epifani itu artinya perayaan penampakan Allah, penampakan Kristus, gitu ya, penampakan Allah. Nah, hal ini terjadi ya, Epifani ini sebuah perayaan yang dirayakan pada bulan Januari ini sebagai gambaran bahwa Allah mau datang ke dalam dunia untuk menjangkau orang-orang yang di luar dari Yahudi ya, terutama di luar Yahudi, misalnya dengan kedatangan orang-orang Majus dari timur ya. Nah, perjumpaan orang Majus dengan bayi Yesus, nah itu diperingati sebagai salah satu bagian dalam Epifani ya. Jadi perayaan Epifani kemudian akhirnya disamakan dengan perayaan Natal karena memang ini bicara soal perjumpaan ya, perjumpaan antara Allah Kristus ya yang menjelma dalam Kristus dengan orang yang bukan Yahudi, yaitu orang-orang dari timur, orang-orang Majus dari timur. Ya, nah kemudian hari antara 6 Januari itu ada dua tarik menarik, 25 Desember yang berasal dari latar belakang paganisme ini ya, kepercayaan orang-orang Romawi, atau dengan 6 Januari. Ya, 6 Januari itu pun sebetulnya satu perayaan peringatan ya, perjumpaan tadi ya, Allah yang menjadi manusia dengan orang-orang Majus di Alexandria. Nah, kemudian akhirnya 25 Desember perayaan Natal itu menjadi lebih unggul ya. Mungkin kita jarang mendengar istilah Epifani 6 Januari. Kita lebih mengenalnya tradisi 25 Desember. Tapi antara 25 Desember dan 6 Januari itu sebetulnya hampir-hampir sama. Nah, kenapa 25 Desember? Nah, rupanya penghitungan 25 Desember atau bulan Desember itu adalah karena kepercayaan mereka pada waktu itu bahwa Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel itu terjadi sekitar bulan Maret. Ya. Jadi Gabriel mengunjungi Maria dan memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, itu dipercayai itu pada bulan Maret. Jadi kalau Maret dihitung Maria itu mulai mengandung bayi Yesus 9 bulan kemudian, maka itu akan terjadi bulan Desember. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 9 bulan Maria mengandung, Desember tepat 9 bulan Maria melahirkan. Nah, gitu. Jadi dianggap bahwa Yesus lahir
akhirnya pada bulan Desember, ya. Dan dipilihlah tanggal 25, ya, berlatar belakang tadi ada tradisi-tradisi dari paganisme. Ya, nah mereka kemudian dalam tradisi Yahudi ini Natal yang 25 Desember ini tadi berkembang di abad keempat. Ya, abad kedua dan ketiga Epifani itu sudah ada. Tapi akhirnya kalah dengan Natal. Tradisi Natal ini lebih unggul, ya, karena tentu bicara juga soal kekuasaan pemerintahan, karena kekaisaran Romawi pada waktu itu sudah luas gitu ya, sehingga perayaan ini akan semakin gaungnya lebih besar, ya, dirayakan di mana-mana gitu, dan lebih dekat dengan tradisi mereka yang lama. Oke, itu dulu informasi dari saya mungkin ya tentang latar belakang sejarahnya. Nah, kemudian yang berikut adalah istilah Christmas. Istilah Christmas merupakan kependekan dari Mass of Christ. Ya, jadi misa Kristus sebetulnya. Ya, kalau pada zaman ini selalu ditunjukkan, kalau dalam tulisan-tulisan nanti Bapak Ibu bisa membaca, searching di internet gitu, selalu dikatakan bahwa ini latar belakang Katolik. Ya memang Katolik, waktu itu kan gereja cuma ada Katolik, nggak ada Protestan zaman itu. Ya, zaman Protestan itu baru nanti abad ke-16 baru ada gereja Protestan. Jadi semua gereja latar belakangnya pasti Katolik. Dan Katolik itu artinya umum, artinya gitu. Jadi kita memang harusnya juga Katolik. Ya, tapi kalau dikatakan Katolik Roma, nah itu memang berbeda. Tapi kalau dikatakan Katolik ya Katolik gitu. Kita gereja yang gitu ya. Nah, jadi Mass of Christ itu artinya misa Kristus. Jadi perayaan pada saat dianggap ini adalah sebagai hari kelahiran Yesus. Ya, dalam hiasan-hiasan Natal mungkin di mal-mal gitu ya, kita suka melihat ada gantungan-gantungan yang suka tulisannya adalah Xmas. Ya, Xmas, tapi sebetulnya bukan Xmas. Ya, karena X ini adalah dalam huruf Romawi, dalam huruf Yunani. Dalam huruf Yunani, X itu yang kita baca X dalam abjad Latin, yaitu sebetulnya adalah Ci. Ya, Ci. Nah, Ci ini adalah kata awal dari Christ. Christ kan CH. Ya, Christ. Ya, Kristus, Kristos. Yaitu C. Jadi Cimas. Cimas betulnya, ya, bukan Xmas. Jadi Cimas. Dan kita tahu bahwa dalam semua agama itu penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan lambang-lambang. Apalagi kalau kita kembali kepada tradisi kekristenan, ya kita melihat misalnya ada gambar salib. Gambar salib pun menjadi lambang sebetulnya, menjadi simbol. Dan kalau kita orang Kristen, kita pasti tahu. Ketika melihat salib kita tahu, bukan hanya oh berarti dia orang Kristen misalnya, ya ketika dia memakai kalung salib gitu ya. Tapi lebih daripada dia hanya orang Kristen, kita melihat salib itu sebagai lambang penebusan dosa seluruh umat manusia dan termasuk dosa kita. Gitu. Kita misalnya suka melihat ada tulisan PX ya. PX. Nah, PX ya sebetulnya juga ya biasanya ini ya PX itu suka digabung ya hurufnya PX. Bukannya sebenarnya bukan PX, sebenarnya bukan PX. Tapi ini adalah huruf Yunani juga, Ciro sebetulnya. Kita kenal dengan istilah rema ya, rema. Ya, P di sini adalah huruf ro sebetulnya dalam abjad Yunani ya. Ro itu yang kependekan dari rema. Rema itu huruf depannya adalah ro, reha, RH, ro ya. Jadi rema. Pengajaran Kristus ya. Ciro. Jadi C-nya itu Christ, Kristos ya. Dan ro-nya itu adalah rema. Jadi pengajaran Kristus sebetulnya. Cuma kita mungkin seringkali membaca PX ya di gereja misalnya, atau di selendang pendeta suka ada PX gitu ya, atau di mimbar gereja ada PX gitu. Sebetulnya Ciro. Nah, jadi
maksud saya adalah bahwa dalam kekristenan itu penuh dengan simbol-simbol, apalagi pada zaman penganiayaan. Pada zaman penganiayaan mereka mempunyai banyak simbol sebagai bahasa sandi, di antara mereka. Dan buat sesama orang percaya, mereka ngerti apa maksudnya ketika mereka menggunakan simbol salib. Mereka mengerti ketika ada simbol Ciro tadi ya, atau PX yang kita baca dalam abjad Latin gitu ya, atau Xmas kita bacanya ya. Nah, itu mereka udah tahu, oh itu maksudnya begitu ya. Artinya begini. Nah, itu mereka sudah mengerti. Jadi memang penuh simbol-simbol, apalagi kalau kita bicara soal gereja timur ya, gereja barat dengan gereja timur itu ada memang perbedaan-perbedaan. Nah, kita kekristenan itu lebih mengarah kepada gereja barat. Jadi simbol-simbolnya lebih sedikit. Kalau gereja timur misalnya kita kenal ada istilah atau ada nama Gereja Kristen Ortodoks Syria. Nah, itu adalah gereja timur. Nah, mereka lebih banyak lagi tuh lambang-lambang. Ya, karena memang gereja timur itu penuh dengan perenungan-perenungan. Jadi lebih banyak lambang. Gereja barat yaitu lebih sedikit lagi, walaupun ada tapi lebih sedikit sifatnya ya dari lambang-lambang tersebut. Oke, kemudian yang berikut adalah saya ingin berbicara juga tentang kebudayaan dan kekristenan. Dalam Alkitab kita membaca tentang amanat agung Tuhan Yesus. Ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini amanat agung yang harus dituntaskan. Nah, itu BPH. Ya, BPH menggaungkan ya, tuntaskan amanat agung. Jadi setiap orang percaya harus melakukan apa yang disebut dengan amanat agung. Jadi amanat agung bukan tugas pendeta saja, ya, tapi tugas semua orang percaya. Ya, harus memberitakan Injil, ya singkatnya. Harus memberitakan Injil. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, ketika kita punya misi ya untuk membawa amanat agung kepada segala bangsa, ya, maka kita tahu bahwa segala bangsa itu berada di dalam sebuah budaya. Ya, dalam sebuah budaya. Dan seperti saya ceritakan tadi, ketika kita masuk dalam sebuah budaya itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, contoh sederhana misalnya, kalau kita bicara tentang bagaimana sejarah kekristenan masuk di tanah Batak. Berapa banyak pendeta-pendeta yang berupaya membawa amanat agung ke tanah Batak itu menjadi korban. Sampai akhirnya seorang misionaris yang sangat terkenal ya berhasil masuk kepada orang-orang Batak itu. Karena apa? Karena pendekatan yang sifatnya budaya. Karena ketika kita berhadapan dengan bangsa, maka bukan hanya orang, tapi orang itu dengan latar belakang budaya. Nah, di sini masalahnya gitu. Kita bertemu dengan yang namanya budaya. Bagaimana kita mendekati orang-orang dengan latar budaya yang berbeda ini? Kekristenan di Indonesia pada umumnya itu seringkali disebut sebagai kekristenan dari Barat dengan tradisi Barat juga. Ya. Makanya pendeta-pendeta berjas, berdasi, ya itu kan latar belakang dari Barat gitu ya. Kalau pendeta itu begitu. Kalau nggak begitu namanya bukan pendeta gitu ya. Atau dengan toganya gitu ya. Kalau nggak begitu bukan pendeta. Nah loh, ya apakah itu budaya kita? Enggak. Nah ini nanti saya akan bawa ke lebih jauh. Jadi yang pertama yang saya ingin kemukakan dengan amanat agung, pertama adalah bahwa ini adalah menjadi tugas kita. Ya, bahwa kita harus memberitakan Injil kepada segala bangsa. Tapi ketika kita bertemu dengan bangsa-bangsa tersebut, kita akan berhadapan dengan yang namanya budaya. Nah, bagaimana kita masuk melalui celah budaya ini? Ya, seperti misalnya dikenal dengan Opung Nomensen di tanah Batak gitu ya. Dia pendekatannya dengan budaya ketika melihat ada orang-orang Batak ya memindahkan tulang-tulang orang tua mereka, leluhur mereka
Mereka bilang, oh ada nih tradisi Alkitab nih. Ya, tradisi Alkitab ada nih. Ya, ketika Yusuf memesankan bahwa nanti kalau kamu kembali ke sana, tulang-tulangku juga dibawa. Yakub juga begitu. Ya, nah ini nih ada nih. Oh ada ya. Nah, mulai dari situ pendekatan budaya sedikit-sedikit dan akhirnya bisa masuk. Jadi tidak frontal. Oh ini sesat. Ini nggak boleh. Ini harus dibakar. Wah itu hati-hati. Ya hati-hati ketika kita bertemu dengan budaya, kita langsung main sikat. Ya, justru pendekatan budaya itu adalah pendekatan yang perlu diperhatikan. Di Jawa misalnya kita kenal dengan yang namanya Kiai Sadrah. Ya, itu menarik kalau kita membaca tentang Kiai Sadrah. Bagaimana dia mendekati orang-orang Jawa dengan budaya Jawanya. Gitu. Ya. Nah, jadi kekristenan itu selalu berhadapan dengan budaya. Makanya dalam kebudayaan itu ada beberapa istilah, ya. Kalau kita bicara tentang kekristenan dan kebudayaan dan kekristenan, yang pertama yang disebut dengan inkulturasi. Ya, inkulturasi itu terdiri dari dua kata, in ya dan kultur. Ya. Jadi berarti kita masuk ke dalam sebuah budaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa inkulturasi itu adalah proses pemberian arti Kristen pada upacara-upacara keagamaan non-Kristen. Ya, jadi kalau kita cocokkan dengan Natal nih, peristiwa Natal gitu ya, itu dapat disebut sebagai inkulturasi. Jadi sudah ada budaya agama pada waktu itu sebelum mereka menjadi Kristen. Ketika menjadi Kristen, nah ini diisi dengan hal-hal yang baru, ya, dengan hal-hal yang baru. Diberi ya tadinya merayakan tentang dewa matahari, ya, Demunra gitu ya di Mesir gitu ya, atau Saturnus di Romawi ya. Tapi dalam kekristenan bukan itu ya, fokus kita adalah Kristus. Nah gitu. Jadi kita tidak merayakan dewa matahari. Natal itu merayakan kelahiran Kristus. Ya, matahari itu diciptakan oleh Kristus. Nah, jadi seperti itu, diberi isi yang baru. Gitu. Namanya ini inkulturasi. Dalam contoh kehidupan sehari-hari ini pun terjadi sebetulnya ya. Cuma kita tidak mempersoalkan itu. Seperti misalnya Pak Jeffrey beli bakpao. Ya. Pak Jeffrey beli bakpao, Pak Lukas juga beli bakpao, Pak Melki juga beli bakpao. Cuma beda-beda. Ya, Pak Jeffrey bakpaunya apa? Bakpao kentang misalnya atau kacang hijau. Pak Lukas beli bakpao juga, tapi chicken gitu ya, yang ayam. Nah, Pak Melki beda lagi. Saya juga mau beli bakpao, tapi saya nggak suka itu kacang hijau. Chicken juga saya sukanya bak. Nah, tapi namanya sama, bakpao. Yang kalau kita artikan bakpao kan udah pasti bak itu. Tapi kan nggak semua bakpao itu bak. Ada kacang hijau, ada kentang, ada coklat, gitu. Ada ayam, chicken, gitu ya. Dan ada yang lain-lain isinya. Tapi namanya sama kalau kita beli bakpao. Dan itu biasa, ya. Dan kita tidak mempersoalkan. Pokoknya bakpao. Ya. Sama juga istilah hamburger. Ham, ya, dagingnya itu ham, burger. Gitu. Tapi sekarang udah menjadi berbeda, ya. Menjadi chicken burger gitu ya. Tapi dari asalnya sama. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ada hal-hal yang demikian. Ke warung, Bang, beli aqua dong. Dikasih air mineral. Mereknya bukan aqua, tapi kita nyebutnya aqua. Dikasihnya merek lain, misalnya 2 tang. Ya kita terima juga, padahal kita belinya aqua. Kita nggak persoalkan. Enggak kok, Bang, ini bukan aqua, Bang. Maksud kita juga bukan merek. Ya, maksud kita adalah air mineral sebetulnya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang saya katakan tadi inkulturasi. Jadi satu budaya yang diberi isi yang baru. Gitu. Jadi kalau Natal dikatakan paganisme, tradisi paganisme, no problem. Itu ya no problem, nggak masalah. Yang penting apakah kita sekarang merayakan dan menyembah dewa matahari kan enggak. Gitu, ya. Kemudian ada istilah yang lain. Kalau kekristenan bertemu dengan budaya atau kebudayaan.
bertemu dengan kekristenan, ada juga yang disebut dengan akulturasi. Pertemuan antara dua kebudayaan, kemudian saling menyesuaikan, memanfaatkan unsur-unsur yang sama. Apa yang samanya? Ya, ada perayaan, ada berdoanya. Nah, ya berdoanya diambil. Ya hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kekristenan ya dibuang. Ya mempersembahkan makanan untuk dewa matahari ya nggak dipakai. Kita nggak sediain makanan untuk Kristus gitu ya. Nih Yesus, kamu sukanya apa ya? Oh ini ayam panggang kali kita sediakan untuk Yesus nih ayam panggang pada hari Natal. Enggak ya kita yang makan. Bikin ayam panggang ya buat kita sendiri, nggak buat Kristus gitu. Jadi ini adalah akulturasi. Hal-hal yang sama ya kita ambil yang baik, yang enggak yang kotor ya kita buang. Ya, dan ini terjadi dalam kehidupan kita juga. Seperti misalnya, saya ambil contoh, misalnya kelahiran seorang bayi. Ya, kelahiran seorang bayi. Ya, saya pernah menyaksikan anak saya yang ketiga itu. Yang pertama dan kedua saya nggak menyaksikan, tapi yang ketiga saya menyaksikan kelahiran anak kami. Ya, dan ketika dia lahir itu berlendir dan berlumuran darah. Dan susternya nggak jijik untuknya. Susternya nggak bilang, ih banyak darah, ih buang aja. Enggak. Susternya ngambil handuk, dibersihkan lendirnya, darahnya dibersihkan. Semuanya dibersihkan. Akhirnya jadi bayi yang manis, yang mungil. Jadi yang kotornya itu dibuang, yang nggak sesuainya dibuang. Jangan semuanya dibuang gara-gara kotor. Gitu. Padahal di situ ada yang sangat berharga. Yaitu gambarannya seperti itu. Kemudian ada istilah yang lain adalah asimilasi. Yaitu perjumpaan dua budaya. Ya, dan ketika ada dua budaya, artinya budaya Kristen yang ada dalam Alkitab dengan kebudayaan setempat. Nah, ini ada pasti penolakan dan penerimaan. Mana yang ditolak dan mana yang diterima. Nah, ini adalah asimilasi. Jadi akulturasi juga bisa menimbulkan asimilasi. Ya, yang tidak sesuainya itu ya dibuangin semua. Gitu. Ya. Yang baiknya itu tadi diterima. Kemudian ada yang lain. Ya. Yang lain adalah akomodasi. Akomodasi adalah usaha ketika kekristenan masuk dalam sebuah budaya di tempat, maka supaya dia diterima di tempat yang baru itu, maka dia menerima mana budaya yang bisa diterima. Dia mulai dengan budaya-budaya yang diterima. Jadi kalau saya tadi ceritakan sedikit tentang Nomensen di Tanah Batak, mulai dengan pemindahan tulang, nah itu adalah mulai dengan akomodasi. Dia melihat yang sama mana nih? Wah ini, jangan mulai dengan yang beda, ya, dipotong, digorok langsung, gitu ya. Bilang, oh ini bertentangan, ini nggak sesuai, ini berdosa, langsung ditangkap, dipotong langsung, gitu ya. Tapi enggak, dia pendekatan dengan, oh ini yang sama, oh sama ya, ada ya, oh kita berarti sama ya. Nah, ada yang sama. Jadi dengan mulai persamaan-persamaan itu akan lebih indah. Ya, jadi sama juga dengan ketika kita tadi menginjil amanat agung. Ya, jangan mulai perbedaan-perbedaan. Ya, kalau misalnya kita atau saya lah, saya ditanya, Allah kita sama Allah yang lain sama enggak? Saya akan katakan sama. Karena hanya ada satu Allah. Allah Kristen dengan Allah mereka. Mereka juga sebut Allah yang besar. Saya juga sebut Allah saya Allah yang besar kok. Sama kan? Kita sama Allahnya. Allah yang maha besar. Gitu ya. Nah, jadi mulai dengan persamaan-persamaan. Tapi ketika kita berkata, nah tapi saya Allah yang maha besar itu menjelma menjadi manusia. Nah ini nanti berikutnya. Menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Itu nanti. Tapi endingnya untuk percakapan, persahabatan, kita mulai dengan persamaan-persamaan. Jangan datang-datang kita udah langsung, kamu pasti masuk neraka. Saya percaya kepada Yesus, kamu kan nggak percaya pada Yesus, kamu masuk neraka ya. Gimana nggak terjadi permusuhan kalau kita mulai dengan itu? Ya, kita akan dibenci dengan banyak orang. Tapi kita mulai dengan pendekatan persamaan-persamaan. Apa yang sama? Dari situ kita mulai. Allah Maha Besar, Allah penuh kasih, Allah pengampun, benar. Tapi Allah yang Maha Besar itu bagi kita adalah Allah yang kita sebut Bapa. Bapa yang sangat mengasihi, yang memberikan anaknya. Nah, yang mau berkorban bagi kita menjadi juru selamat dan seterusnya. Gitu. Jadi mulai dengan persamaan-persamaan. Kemudian istilah yang lain adalah possessio.
Ya, ini anak muda seringkali menggunakan istilah ini mungkin ya, posesif katanya gitu ya, kalau lagi pacaran gitu. Pacar gue posesif banget gitu. Jadi memiliki. Nah, ini adalah satu pendekatan budaya ketika bertemu dengan budaya, maka budaya setempat itu diakui sebagai milik dari kekristenan. Ya, sebagai milik kekristenan. Sehingga akhirnya budaya Kristen itu menjadi budaya yang berlatar belakang budaya setempat. Nah, pada tradisi ini tentu akhirnya menjadi berbeda-beda tradisinya. Tadi seperti saya katakan bahwa pada mulanya kekristenan itu lebih diawali dengan perayaan Epifani pada 6 Januari. Itu di kekristenan timur, di kekristenan Mesir, ya di Mesir, Clement, gitu ya. Dia mulai dengan Epifani. Tapi kemudian dengan Kekaisaran Romawi ada Natal, ya itu adalah kekristenan Barat. Nah, kemudian terjadi perjumpaan-perjumpaan itu dan diakui, diaku sebagai tradisi Kristen dan kemudian menyebar karena memang kekristenan di Barat itu lebih ekspansif dibandingkan dengan kekristenan Timur. Jadi kalau kita bandingkan penyebaran kekristenan, ajaran Kristen, gereja ortodoks Syria Timur misalnya, gereja Timur itu lebih pergerakannya lebih lamban dibandingkan gereja Barat. Ya, dan di satu pihak, di satu sisi, kalau kita melihat pada kebenaran firman Tuhan, itu adalah satu yang disebut dalam istilah teologi sebetulnya providensia Allah. Jadi oleh pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kalau kita ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 15, ya Paulus pasal 16 ingin menginjili ke daerah Asia, tapi dikatakan dia dicegah oleh Roh Kudus. Dan kemudian setelah dicegah dia nggak meneruskan perjalanannya penginjilan. Padahal dia mau menginjil nih, memberitakan Injil, tapi dicegah oleh Roh Kudus katanya. Tapi malamnya dia mendapat penglihatan. Seorang Makedonia memanggil-manggil dia, menyeberanglah kemari, menyeberanglah kemari. Dan akhirnya dia menyeberang ke Makedonia. Dia menginjili di Filipi, ya kota pertama yang dia datangi. Dia menginjil di Filipi dan sejak dari situ kekristenan di Eropa terus berkembang menyebar. Jadi lebih cepat di barat penyebarannya gitu dibandingkan di timur. Dan kita melihat dalam sejarah misalnya gereja-gereja atau 7 gereja yang disebutkan di kitab Wahyu ya, itu ada di daerah sekitaran Turki sekarang dan itu menjadi basis dari saudara-saudara kita yang beragama lain dan itu tinggal sejarah. Ya, Bapak Ibu yang pernah mengunjungi ke sana itu tinggal puing-puing sejarah. Gimana di barat? Nah, di barat itu lebih berkembang. Dan tadi saya katakan bahwa kekristenan di barat itu lebih ekspansif karena apa? Karena bersamaan juga dengan ekspansi dari negara-negara barat atau kerajaan-kerajaan di barat. Mereka memperluas wilayahnya ya sampai ke timur, ya sampai ke Maluku untuk mencari rempah-rempah dan mereka bukan cuma cari rempah-rempah. Sementara itu mereka juga berbagi iman. Bukan cuma cari rempah-rempah, tapi akhirnya juga mereka menjajah seperti misalnya Belanda. Mereka menjajah sementara penjajahan berlangsung, ya pendeta-pendeta juga didatangkan untuk memberitakan Injil buat kelompok mereka, tapi sekaligus juga buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga kekristenan itu berkembang. Jadi kalau kemudian di Indonesia misalnya kita mengenal kekristenan itu adalah agama penjajah, ya ada benarnya secara historis. Karena kedatangan para penginjil itu bersamaan dengan para penjajah yang datang ke Indonesia. Ya. Dan kekristenan yang mereka bawa adalah kekristenan dari latar belakang budaya sana. Ya, mereka yang terima begitu saja budaya ini ya menjadi dianggap sebagai budaya Kristen. Ya, termasuk juga dalam perayaan-perayaan Natal itu yang sudah menjadi tradisi di barat kemudian dibawa ke kita dan kemudian kita akhirnya jadi merayakan Natal juga. Nah, kemudian yang terakhir istilah pertemuan antara budaya kekristenan adalah kontekstualisasi. Ini merupakan istilah yang sangat umum kalau kita bicara soal kekristenan dan kebudayaan. Selalu kita akan bicara kontekstualisasi. Artinya bagaimana Injil ini bisa diterapkan dalam konteks budaya setempat. Ya, dalam istilah yang lain juga disebut sebagai pembumian.
Jadi kekristenan tidak boleh berada di awang-awang, harus pembumian, harus mendarat. Harus sesuai dengan konteksnya, situasi pada zaman itu dan di tempat itu. Ya, sehingga bisa lebih membaur dengan keadaan setempat, dan pada gilirannya diharapkan bahwa kekristenan itu menjadi bagian yang menonjol, ya. Oke, ini bagian dari kebudayaan dan sejarah Natal, ya. Jadi saya tidak menjelaskan hanya istilah Natalnya saja, ya, dan dari mana asal usulnya, tapi ini berlatar belakang juga budaya yang sangat panjang. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tentang apa namanya? Sorry sebentar. Tentang aksesoris atau pernak-pernik Natal. Sedikit saya sampaikan secara singkat, ya. Mana tadi? Maaf Bapak Ibu, keselip jadi hilang. Oke. Ya, oke. Baik, ya, tentang pohon Natal, ya. Pohon Natal kita kenal sebagai pohon cemara, ya, tapi di Indonesia sekarang kita tahu tidak selalu pohon cemara. Ya, bisa aja pohon yang ada di pagar di depan rumah gitu ya, atau pohon-pohon yang lain. Bahkan juga tidak pohon. Bisa juga lampu Natal yang dibentuk hanya dalam bentuk pohon. Jadi ada juga dari botol-botol air mineral gitu ya, suka dipakai seperti itu. Jadi lebih kreatif ya. Tapi dalam sejarahnya digunakan pada perayaan Natal itu biasanya adalah pohon cemara ya. Karena pohon cemara ini adalah pohon yang selalu hijau di sepanjang tahun. Ya, dia selalu hijau dan gampang untuk ditemui di daerah pegunungan terutama. Dan karena jumlahnya banyak, mereka biasanya memotongnya dan kemudian dijadikan tempat untuk menaruh hiasan-hiasan untuk perayaan-perayaan Natal, gitu ya. Nah, pada sisi lain kemudian menjadi lambang bahwa dalam kehidupan kekristenan pun ya hendaknya kita bertahan dalam segala keadaan, dalam setiap tantangan hidup, gitu ya. Kemudian yang disebut dengan read. Ya, read juga ini sangat terkenal yang tadi Pak Lukas bilang ada di belakang saya gitu ya. Saya taruh gitu ya. Ini adalah rangkaian bunga yang bentuk lingkaran, yang bentuk lingkaran itu berarti sempurna ya, artinya tidak berujung pangkal kan. Kalau lingkarannya, kalau garis kan itu ada ujung pangkalnya, kalau lingkaran kan bunder gitu ya, jadi tidak ada ujung pangkalnya, dia bisa mulai dari mana saja. Jadi artinya ini melambangkan kesempurnaan, melambangkan kesatuan, dan dalam kehidupan kita tentu kesatuan itu sangat diperlukan sekali dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam tempat pekerjaan, di mana saja kita berada, kesatuan itu sangat diperlukan, dibutuhkan bahkan. Ya, bahkan di dalam Mazmur 133 yang sangat terkenal, berkat Tuhan diperintahkan ke sana. Kemana? Di mana ada persatuan. Karena Tuhan tidak suka adanya perpecahan. Jadi dalam merayakan Natal, kita perlu mengingat untuk kesatuan. Semua keluarga bersatu. Mungkin selama ini agak renggang, tapi bisa bersatu. Demikian juga lonceng, ya, yang gemerincing itu melambangkan keceriaan pada perayaan Natal. Meskipun pada masa pandemi COVID, kita tetap ceria karena sukacita kita bukan pada apa yang ada di luar kita, pada keadaan di luar, tapi apa yang bersumber dari dalam, yaitu sukacita yang berasal dari Kristus, ya. Kemudian tinsel, ya, slayer ini ya, hiasan-hiasan yang biasanya ada di pohon Natal, ya, itu melambangkan cahaya yang juga berarti sukacita Natal, ya, yang tidak kalah
pentingnya juga dalam perayaan Natal biasanya mesti ada bintang. Ya, mengingatkan kita kepada bintang timur yang memimpin orang-orang Majus dari timur, akhirnya datang bertemu dengan Kristus. Biarlah pada Natal kita tidak fokus kepada pohon, pada kue, pada baju, pada yang lain-lain, pernak-perniknya gitu ya, tapi fokus kita adalah perjumpaan secara pribadi dengan Kristus sebagai juru selamat. Ya, biasanya juga pada perayaan Natal ada kado-kado ya yang disiapkan, itu menunjukkan bahwa kita harus berbagi kasih. Mungkinkah di masa pandemi? Sangat mungkin. Kita tidak memberi dari apa yang tidak ada tentu. Kita memberi berdasarkan apa yang ada. Kita tidak mengada-ada. Tapi yang ada pada kita bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik keluarga kita, dalam jemaat, dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah menarik juga dalam perayaan Natal yang banyak juga diserang ya, kekristenan mengajarkan kebohongan, mengajarkan dusta karena adanya Sinterklas yang membawa hadiah gitu, dengan keretanya, dengan kudanya yang berjalan di awan gitu ya, taruh hadiah. Tapi sebetulnya sejarahnya itu adalah bahwa Santo Nikolas ini seorang pastor di Mira, ini daerah Turki memang, yang suka memberi hadiah secara diam-diam kepada 3 orang anak wanita miskin. Nah, kemudian ini diikuti menjadi teladan buat orang-orang Kristen yang suka memberi hadiah kepada orang-orang yang lain, bahkan juga kepada anaknya, tapi secara sembunyi-sembunyi, dan mereka menggunakan cerita Nicholas ini gitu yang kemudian terkenal dengan Santa Claus gitu. Jadi makna yang baik ini jangan sampai juga hilang begitu saja. Jangan yang ditonjolkan itu kebohongannya, bukan, tapi kepedulian dan kasih yang diberikan kepada orang lain, baik kepada anggota keluarga maupun yang lain-lain. Ya, memang biasanya diberikan secara sembunyi ya, kalau zaman dulu mungkin kaos kaki digantung-gantung gitu ya. Ya mungkin di kita nggak ada seperti ini. Ya, di mal-mal dulu suka ada perayaan Natal itu dengan Santa Claus yang berbagi hadiah, padahal hadiahnya dari orang tuanya sendiri. Ya nggak masalah, nanti dijelaskan pada anak sebetulnya dari saya, dari mama, dari papa gitu ya. Karena papa, mama sayang sama kamu gitu. Cuma meneladani sejarah ini kita bisa ceritakan kepada anak kita bahwa dulu ada namanya seorang pastor yang namanya Nicholas yang suka berbagi kasih bahkan kepada anak-anak yang miskin, dari anak seorang wanita yang tidak punya, dan dia mau memberi dengan diam-diam. Dengan maksud apa? Dia nggak mau diketahui kebaikannya seperti ajaran Yesus. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Artinya kita memberi tidak perlu diumbar kemana-mana. Kita memberi dengan hati yang tulus karena mengasihi. Jadi hal-hal yang baik ini yang kemudian kita bisa ceritakan. Ya, Santa Claus ada enggak? Ya, yang dicerita itu adalah pengembangan, namanya juga cerita ya. Tapi aslinya ada seperti ini. Nah, jadi itu perlu dibagikan yang sebenarnya. Nah, jadi makna yang sebenarnya. Jadi jangan filmnya yang diceritakan ya, film yang begitu, yang kereta jalan di atas langit gitu ya, bawa hadiah banyak, ya nggak ada seperti itu. Ya ceritakan sebenarnya. Itu kan film yang kemudian dimodifikasi dan dijadikan cerita pada waktu itu. Nah, yang perlu dihindari pada perayaan Natal kita, apalagi pada masa pandemi ini, adalah kehidupan yang konsumtif. Karena biasanya pada Natal kita jor-joran untuk belanja segala macam gitu. Hati-hati, ya jangan konsumtif, jangan pesta pora, jangan hura-hura, apalagi untuk bersaing satu dengan yang lain. Saya baru nih sepatu saya, baju saya, model saya. Kamu mana? Enggak, jangan untuk merendahkan orang lain. Ya. Kita semua menyadari bahwa kasih Kristus itu jauh lebih besar dalam kehidupan kita, dan itu yang kita perlu sampaikan kepada orang lain, sehingga daripada konsumtif, mari kita berbagi kepada orang yang lain yang membutuhkan, baik di lingkungan kita, jemaat, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Daripada berpesta pora, kita berpadanan pada apa yang ada, jangan sampai ngutang-ngutang itu untuk supaya dianggap saya Kristen merayakan Natal, nggak perlu. Apa yang ada pada kita, ya itulah sajikan yang ada. Ya, kemudian dalam hal
hura-hura, kita nggak perlu untuk hura-hura, ya, karena tentu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki kita saling silaturahmi, mengunjungi satu dengan yang lain, saling menghormati, menghargai, memberikan salam, kesempatan bagi kita untuk saling menghormati satu dengan yang lain, dengan tegur sapa dan seterusnya. Ya, daripada persaingan, lebih baik kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya, ada bersyukur, tidak ada pun kita bersyukur. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Dan akhirnya Merry Christmas. Walaupun dalam masa pandemi kita tetap merry saja. Ya, kita tetap bahagia, tetap sukacita, kita tetap gembira. Dan biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui akal senantiasa memerintah dalam hati kita semua. Amin. Demikian Pak Lukas, saya kembalikan kepada Pak Lukas untuk selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Joni Hardori buat ulasannya yang sangat lengkap tentang topik kita pada saat ini, ya, asal-usul perayaan dan juga ornamen Natal, dan sangat jelas sekali ulasannya, dan saya percaya kita semua diberi pencerahan ya dari apa yang sudah dijelaskan, khususnya buat kita yang mungkin selama ini hanya terima-terima saja ya apa yang dirayakan di Natal, apa yang dimeriahkan di Natal tanpa tahu arti di baliknya gitu ya. Kita suka bikin hura-hura, bikin pesta, bikin pakai ornamen macam-macam gitu ya. Tetapi sebenarnya semua itu pun ada latar belakangnya ya. Jadi ada arti di balik itu semua. Dan menarik sekali bahwa sudah dijelaskan tadi banyak hal yang baik, banyak hal yang luar biasa dari arti-arti dari perayaan atau ornamen-ornamen Natal yang sudah dijelaskan oleh Pak Joni Hardori. Nah, saat ini kita akan coba diskusi ya dari waktu yang tersisa. Silahkan mungkin dari... Minta maaf sudah terlambat. Kelebihan. Apa Pak Joni. Terima kasih. Pak Jeffrey atau Pak Melki, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Langsung saja. Iya, dari saya nih, Pak Joni. Mari silakan Pak Melki. Ada banyak, hanya satu dulu. Jadi begini, kita tahu bahwa Natal dan Paskah itu perintah Tuhan untuk diingat, dirayakan. Yeah. Natal ini sudah menjadi budaya, lebih mendominasi dari Paskah, ya. Lebih mendominasi. Nah, ini ada sedikit plus minusnya, artinya begini. Minusnya, kita tahu gereja-gereja juga dari berbagai aliran tidak menyampaikan konsep ini, pengajaran tentang Natal ini secara mendetil, sehingga ada banyak orang Kristen tidak memahami. Ketika ditanyakan, dia tidak tahu, ya. Dan ketika ada orang bertanya, seolah-olah itu menjadi sebuah kesalahan. Kenapa lu tanya begitu? Kenapa kamu tanya begitu? Salah satu contoh sederhana ini di NTT, ini tahun kemarin 2019, kasus di mana seorang anak Tuhan, orang Kristen juga, dia mempertanyakan tentang Natal ini, dan akhirnya dalam status yang dimuat di Facebook, dan akhirnya dia dipenjara. Ya, di pengadilan negeri sampai ke pengadilan tinggi, akhirnya di pengadilan negeri 6 bulan, di pengadilan tinggi divonis jadi 18 bulan. Diajukan kasasi ke MA, akhirnya diturunkan jadi 6 bulan. Menjadi pertanyaan ini adalah adanya kurangnya pengajaran. Ya, walaupun kita ini sebuah tradisi yang kita ikutin, tapi gereja-gereja kurang memberikan informasi pengajaran tentang Natal ini, sejarahnya, sehingga walaupun mungkin disampaikan lah di beberapa khotbah tertentu, tapi tidak secara gamblang diterangkan secara jelas, sehingga setiap jemaat Tuhan itu mempunyai pengertian yang jelas. Dan salah satu dampaknya ini anak Tuhan juga, dia bertanya, apa gereja mampu, gereja apa tidak tahu, atau gereja tidak bisa menjelaskan dengan baik, sehingga dia menanyakan, akhirnya dia mengambil satu kesimpulan pendek gini, bahwa apakah yang kita lakukan hari ini adalah satu yang sesat. Dan akhirnya banyak jemaat itu mencoba ambil keputusan untuk bahwa dia sudah menghina gereja. Akhirnya dia
divonis penjara. Mungkin Pak Joni bisa membantu menjelaskan hal ini. Terima kasih. Ya, ya betul. Kalau kita sekarang zaman internet gitu ya, gampang sekali untuk mengakses informasi gitu ya, dan ada berita-berita yang di satu pihak memojokkan Natal ya, seperti tadi. Ini adalah tradisi paganisme, penyembahan berhala, perayaan terhadap penyembahan dewa matahari, baik di Mesir, berlatar belakang Mesir, dewa Ra gitu ya, ataupun berlatar belakang Romawi gitu ya, dewa Saturn gitu ya, Saturnus. Nah kemudian akhirnya orang Kristen memang kalau dia tidak mengetahui lengkap ya terima saja sebagai ya udah begitu, ya iya kita merayakan itu. Dan terus kita jadi salah dong kenapa perayaan matahari. Nah memang tentu penjelasan dari gereja kepada jemaat itu perlu komprehensif, ya menjelaskan Natal secara lebih lengkap, lebih menyeluruh sehingga jemaat bisa ngerti kalau saya merayakan Natal itu kenapa, bagaimana yang seharusnya gitu ya, latar belakangnya seperti apa sehingga tidak kesannya ikut-ikutan aja sebagai tradisi yang tiap tahun dia harus merayakan, apalagi kalau disamakan dengan Natal itu beli baju baru, Natal itu berarti makan-makan, pesta-pesta gitu ya, minum-minum dan sebagainya. Itu kan jadi melenceng jauh sekali ya. Kalau kemudian dikatakan ya kan tidak ada perintah dalam Alkitab, ya betul tidak ada perintah dalam Alkitab. Nah, kita masuk dalam budaya tadi. Bahkan Allah sendiri datang ke dalam dunia kalau kita membaca dalam Filipi pasal 2 gitu ya, mulai dari ayat 5 sampai ayat 11. Allah sendiri datang ke dalam dunia, dia tidak menolak budaya, dia masuk di dalam sebuah budaya. Ya, Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita, itu kan budaya. Menjadi manusia, ya hidup seperti manusia pada umumnya. Gitu. Nah, jadi penjelasan yang mungkin memang betul lebih lengkapnya itu perlu, dan kemudian gereja juga tentu tidak boleh asal kemudian merasa terancam dengan hal-hal itu. Ya kalau misalnya ada yang tidak mengerti hal itu ya tinggal diberikan penjelasan saya menurut saya ya. Mungkin kalau konteks NTT karena di sana mungkin mayoritas Kristen jadi lebih mendominasi hukum. Udah kalau bertentangan dengan gereja udah langsung aja pengadilan gitu, penganiayaan, penghinaan gitu ya. Ya mungkin karena situasinya di sana begitu. Ya sama juga dengan zaman kekristenan dulu ya, kalau nggak sesuai dengan ajaran gereja langsung dihukum gitu ya, di ekskomunikasi istilahnya, dikucilkan, bahkan ya juga ada yang dibunuh juga. Ya, seperti misalnya ajaran-ajaran dari Kopernikus ya, ajaran-ajaran tentang bahwa bumi ini bulat gitu ya. Dulu kan dipermasalahkan gereja ya karena memang konsep Alkitab tidak bicara soal itu gitu, sehingga akhirnya dia dibunuh dan ternyata dia yang benar. Gitu. Nah, kalau dituntut sama keluarganya ternyata benar gitu gimana, tapi kan itu bicara soal iman, cuma memang kurang lengkap saja penjelasannya gitu kali Pak Melki ya. Nah, jadi saya kira gereja pun tidak perlu cepat-cepat merasa dihakimi dan terancam dengan hal-hal itu, ya dia juga perlu menanggapi dengan bijaksana saya kira. Iya Pak. Ya. Sebenarnya apa yang tadi dijelaskan sama Bapak tentang ada proses-proses asimilasi gitu ya, inkulturasi dan sebagainya itu cukup menjelaskan bagaimana proses dari pemahaman budaya yang dulu seperti apa, sekarang berubah menjadi seperti apa gitu. Contohnya Natal ini gitu kan Pak ya. Dan itu sebenarnya harusnya bisa menolong kita bahwa kita nggak perlu lagi merasa terintimidasi bahwa kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang kafir dan sebagainya gitu. Karena sudah ada proses yang tadi itu gitu. Dan ini memang lebih berbicara kepada ranah budaya gitu Pak ya. Yang tidak secara detail dijelaskan dalam Alkitab gitu. Kan Alkitab tadi mencatat memang Firaun merayakan ulang tahun.
Herodes merayakan ulang tahun gitu. Nah, jadi artinya kebiasaan untuk merayakan ulang tahun dari zaman dahulu sudah ada begitu. Nah, mungkin dalam budaya Yahudi yang mungkin tidak pernah nampak dalam catatan Alkitab nih Pak. Maksudnya orang Yahudinya gitu ya, orang-orang Israel begitu. Tapi menurut sepengetahuan Bapak, apakah memang ada budaya merayakan ulang tahun dalam masyarakat Israel, Pak, dari sejak dulu? Kalau dalam catatan Alkitab tidak ada, dan juga dalam catatan sejarah Yahudi juga memang tidak ada orang Yahudi merayakan hari kelahiran mereka. Ya, dalam catatan agama Yahudi itu misalnya mereka melakukan seperti hukum-hukum Tuhan, mereka ketika 7 hari mereka memberi nama, ya seperti misalnya kita membaca Yohanes Pembaptis, ya diberikan nama, kemudian Yesus juga ya diberikan nama, kemudian disunat, ya kemudian nanti ada upacara pentahiran setelah 40 hari untuk anak-anak, kalau yang lahir itu anak laki-laki, ya hari ke-40 dibawa ke bait suci ya untuk pentahiran. Nah, itu ada seperti itu. Kemudian juga ada lagi nanti pada usia 12 tahun masuk ke usia 13 tahun ada yang disebut dengan bar mitzvah ya, karena mereka sudah belajar Taurat, kemudian mereka akan ditabiskan menjadi anak Taurat seperti Yesus pada usia 12 tahun dibawa ke bait Allah ya, diuji di sana ya, dalam istilah tradisi gereja Protestan itu yang disebut dengan CD misalnya gitu ya. Mereka diuji, tanya jawab soal keimanan mereka, ya pemahaman pengetahuan mereka tentang Taurat. Dan kalau lulus mereka ditabiskan sebagai bar mitzvah atau anak Taurat. Nah, tradisi itu ada, tapi tentang kelahiran memang tidak ada. Jadi perayaan-perayaan kelahiran tadi contoh Firaun dan contoh Herodes itu memang dilakukan oleh orang-orang dari latar belakang budaya bukan Yahudi. Gitu ya, budaya bukan Yahudi. Nah, kalau saya hubungkan dengan pertanyaan Pak Melki tadi, memang tidak terjadi ketidakseimbangan kalau kita bicara Natal dan kemudian bandingkan dengan Paskah. Ya, tapi Paskah tanpa Natal juga nggak terjadi. Ya, Natal tanpa Paskah juga nggak terjadi. Kenapa Natal menjadi begitu meriah? Ya, memang pada umumnya ketika seorang anak lahir itu akan disambut dengan sukacita. Tapi kalau orang mati rasanya nggak disambut sukacita, pada kesedihan, karena kedukaan, ya sehingga memang tidak meriah gitu ya, suasananya jadi tidak meriah karena itu peringatan tentang kematian, gitu. Kita nggak hore-hore dengan kematian seseorang, malah kita menangis, berduka kenapa dia begitu cepat meninggalkan aku, gitu ya. Nah, tapi dua-duanya ini harus dipelihara memang secara seimbang. Kalaupun Natal itu sebuah perayaan yang juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Ketika kita merayakan kematian juga demikian gitu. Jadi kalau kelahiran dalam pengertian ulang tahun di tradisi Yahudi memang tidak ada. Jadi adanya kematian, makanya Yesus memerintahkan hanya untuk memperingati kematian. Iya, menarik sekali. Artinya memang tidak ada catatan Alkitab yang secara khusus orang Yahudi merayakan atau Yesus pun merayakan atau murid-murid lah ya, rasul-rasul merayakan ulang tahunnya. Dan tetapi memang ulang tahun menjadi begitu meriah, tadi Pak Joni katakan bahwa kalau orang lahir itu pasti sukacitanya besar sekali gitu kan. Tapi makanya kalau kematian itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dirayakan gitu kan, karena itu sebuah harusnya menjadi perenung. Makanya kalau seandainya mau Natal, persiapan perayaannya tuh luar biasa kalau di gereja-gereja. Nanti kalau udah masuk ke 3 serangkai persiapannya agak kurang gitu ya. Karena memang kita nggak bisa ngerayain gitu ya. Kita perlu renung saja di momen-momen itu. Jadi kalau di Natal wah meriah gitu, persiapannya bisa 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya. Kalau Paskah atau Jumat Agung persiapannya 1 bulan. Jadi 1 bulan, karena kalau saya sebagai worship leader di gereja ya, pas di Jumat Agung kita paling nggak boleh nyanyi yang istilahnya yang heboh-heboh begitu kan, karena itu pakai beat nggak boleh ya.
gitu lebih perenungan, lebih yang slow gitu. Nah, untuk yang nggak meriah ini mungkin persiapannya cukup 1 bulan gitu kan istilahnya. Tapi kalau yang udah bicara selebrasi segala macam, nah itu makanya persiapannya lebih panjang dan juga budgetnya akhirnya lebih besar begitu. Nah, itu dia. Oke. Budget ya. Budgetnya jadi lebih besar. Tapi pesan-pesan terakhir Pak Jody itu menarik ya, bahwa yang perlu dihindari di dalam perayaan Natal yang kita lakukan setiap tahun ya, dan perlu dilakukan jangan jadi konsumtif ya, pesta pora apalagi di masa pandemi begini ya, nggak boleh bikin perayaan besar-besaran di jalanan, nanti kena tangkep Satpol PP. Iya. Iya. Ya. Terus hura-hura, terus juga tidak boleh menjadi sebuah persaingan, tetapi kita perlu meneladani Santo Nikolas itu tadi ya, Santo Nikolas yang akhirnya dikenal dengan Sinterklas, di mana akhirnya berbagi menjadi bagian yang dirayakan di dalam perayaan Natal yang merupakan sesuatu yang sangat baik gitu ya, yang perlu terus dilakukan atau terus dikerjakan di dalam kita memperingati Natal. Oke. Apakah ada lagi diskusi dari Pak Jeffrey dan Pak Melki? Tadi Pak Melki katanya banyak ya. Iya, ini Pak, satu lagi sebelum mungkin mengakhiri. Kita tahu ada sedikit, mungkin menurut saya. Kalau kita tahu tadi Pak Joni bilang bahwa waktu Tuhan Yesus datang, Allah menghadirkan diri sebagai manusia, dia tinggal dalam budaya. Dalam perjanjian lama Allah begitu ketat, ya. Kalau perjanjian baru gitu, Yesus ada di dalam budaya. Tapi kalau kita sedikit ke belakang, di perjanjian lama itu Allah begitu ketat sekali, sehingga budaya luar, walaupun mereka ke negara manapun, ke bangsa manapun, tradisi Israel itu, bangsa itu, sungguh-sungguh tidak bisa tercemar. Kalau tercemar pun Tuhan akan mengkat orang-orangnya. Artinya Tuhan akan habiskan lah istilahnya gitu. Nah, ini juga satu yang kontras nih ya, kontras sehubungan dengan kita merayakan Natal. Ya, kalau kita lihat bahwa begitu ketatnya di dalam perjanjian lama Allah menjaga umatnya supaya tidak tercemar dengan budaya-budaya kafir, budaya-budaya yang nanti akan orang-orang Israel akan tercemar dengan gaya hidupnya, dengan pola-pola ibadahnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat dibandingkan dengan perjanjian baru, itu sesuatu yang cukup jauh ini ya. Mungkin Pak Joni bisa. Ya, oke, baik. Betul sekali Pak Melki. Ya, pada perjanjian lama Allah begitu menjaga umatnya jangan sampai ikut dengan kebiasaan dari orang-orang yang ada di sekitar Kanaan, ya istilahnya. Ya, tradisi-tradisi mereka. Tapi dalam satu hal sebetulnya. Yang ditekankan itu adalah dalam satu hal, yaitu penyembahan berhala. Ya, supaya apa? Kepercayaan mereka itu hanya kepada Allah, ya sesuai dengan skema mereka, Ulangan pasal 6 ayat 4 itu, gitu ya. Jadi hanya itu sebetulnya catatan yang paling penting untuk diperhatikan buat dijaga oleh orang Israel. Nah, kenapa demikian? Ya ini yang tadi saya belum katakan juga adalah bahwa dalam teori misi, ya dalam teori misi artinya budaya dengan kekristenan, maka 70% dari budaya sebetulnya itu masih bisa diadopsi, masih bisa digunakan, dipakai. Hanya 30%. 30% ini menurut teorinya dari Pak Yakub Nomatala. Hanya 30% yang harus ditolak, dan 30% ini adalah berhubungan dengan penyembahan. Ya, itu catatannya. Jadi dalam percampuran kekristenan dengan budaya, 30% ini harus diawasi. Karena ini berhubungan dengan kepercayaan, dengan penyembahan. Nah, itu yang harus ditolak. Tapi 70% yang lain, jadi 70% kan berarti porsinya lebih besar. Ya, 2/3-nya ini, ya ini boleh digunakan, boleh dipakai. Nah, ketika bangsa Israel berada di pembuangan, ya ayat yang sangat terkenal kan, usahakanlah kesejahteraan di mana kesejahteraan kota di mana engkau dibuang. Ya, itu sangat terkenal tuh kalau kita bicara soal budaya ya. Bangsa Israel sedang ada di tempat pengasingan dan dia harus menjaga kesejahteraan. Menjaga kesejahteraan apa? Dalam hal apa?
ya dalam segala hal yang ada di tempat itu, ya. Tapi dalam hal penyembahan enggak. Penyembahan saja yang tidak. Penyembahan harus tetap Allah. Kalau kita contoh lagi pada zaman Esther, Mordekai ya itu adalah seorang Yahudi tulen. Sampai membungkukkan diri kepada Haman pun dia nggak mau. Kenapa? Karena membungkuk itu sama artinya dengan memberikan penyembahan, penghormatan. Itu dia tolak. Tapi yang lain membela negara, menyampaikan ada rencana kudeta. Nah, itu disampaikan oleh Mordekai itu. Sampai akhirnya dia ditinggikan kan Mordekai. Diberi penghargaan walaupun terlambat, tapi datang tepat pada waktunya. Pada saat dia di ujung tanduk, dia ditinggikan. Dan akhirnya Haman yang akhirnya berbalik disulakan, ya dihukum. Nah, jadi dalam hal-hal lain, tradisi-tradisi yang lain saya percaya itu akan terjadi, ya, dan itu tidak masalah. Hanya dalam hal penyembahan. Jadi yang dikecam oleh Allah, tradisi yang tidak boleh diikuti adalah dalam hal penyembahan berhala. Ya, karena mereka hanya boleh menyembah kepada Allah yang Esa, Yehova. Gitu Pak Melki. Iya. Jadi ada banyak budaya yang baik yang bisa kita istilahnya yang sejalan dengan kekristenan yang akhirnya bisa diterima oleh kekristenan karena sejalan ya. Tetapi kalau udah menyangkut budaya pada penyembahan berhala itu yang akhirnya kita tidak bisa terima, ya, istilahnya itu ditolak di dalam kekristenan. Makanya Natal ini mengapa menjadi sesuatu yang sangat diterima, bahkan menjadi sesuatu yang mewah atau meriah, karena memang ada hal-hal yang memang pertemuan yang tadi Pak Joni antara kekristenan dan budaya yang sudah ada. Jadi ada inkulturasi, akulturasi, ini istilah-istilah ya, asimilasi, akomodasi, posesio, dan kontekstualisasi. Gitu. Jadi pertemuan-pertemuan antara kekristenan dan budaya, karena mau tidak mau ketika kita mengabarkan kabar baik atau Injil, kita harus berhadapan dengan budaya. Dan disitulah terjadinya pertemuan antara nilai-nilai kekristenan dan budaya yang ada di sekitar Injil itu diberitakan, bahkan di Indonesia ya, di mana kita ada. Dan maka kita perlu menjadi orang Kristen yang bukan hanya kulit saja, tetapi kita perlu menjadi orang Kristen yang sejati ya. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, tetapi memang mengenal betul apa yang kita rayakan, apa yang kita lakukan di dalam kekristenan, di dalam perayaan-perayaan khususnya, dan hari ini perayaan Natal. Terima kasih banyak Pak Joni, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Pak Jeffrey dan juga Pak Melki. Mungkin boleh kata-kata closing ya dari Pak Joni untuk kita semua dan jemaat. Silakan Pak, sebelum kita akan berdoa tutup. Ya, sekali lagi shalom buat jemaat GBI Menteng ya di acara BFC Ignite from Home. Ya, saya hanya mau menyampaikan bahwa Natal harus dihubungkan dengan misi Kristen, yaitu amanat agung. Jadi ketika kita merayakan Natal, jangan lupa amanat agung. Itu adalah kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Lewat apa? Lewat perbuatan kita, kasih kita, kepedulian kita kepada sesama. Karena Natal, Yesus datang ke dalam dunia itu adalah tanda kasih dan tanda kepeduliannya kepada kita. Dan kita sudah menerima itu. Sekarang kita harus bertindak. Kita harus berbuat, jangan cuma merayakan untuk diri sendiri, tapi kita harus berbagi kepada sesama. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joni. Kita akan berdoa buat menutup pertemuan kita pada saat ini. Pak Jeffrey Aditya bisa memimpin di dalam doa menutup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pengajaran yang kami terima pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat Pak Joni Hardori yang telah menjadi saluran berkat untuk kami boleh mengalami pencerahan akan kebenaran yang ada Tuhan. Apa yang kau kerjakan dalam dunia ini Tuhan. Bagaimana Engkau Tuhan atas segala bangsa. Engkau Tuhan atas
setiap budaya, dan Amin. di mana ada budaya, di mana ada bangsa, Engkau masuk untuk menyatakan dirimu dalam kehidupan mereka. Amin. Kami bersyukur Amin. memiliki Allah yang menjangkau semua orang, dan pakai kami Amin. Tuhan dalam momen-momen Natal Tuhan, Ya, untuk kami juga Yesus. boleh jadi berkat, diterang bagi banyak Amin. orang, sehingga dengan pemahaman yang benar kami melakukan perayaan Natal dengan misi yang daripada Tuhan, Ya, dan kami melihat Yesus. setiap momen yang ada, setiap momen yang berharga untuk kami boleh menyampaikan kebenaran kasih Tuhan, Ya, Yesus. kebenaran-Mu sendiri Tuhan, itu boleh kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, Haleluya. dengan segenap keberadaan kami Tuhan. Apapun yang Amin. bisa kami kerjakan, kami mau kerjakan buat Tuhan. Ya, Terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan terus memberkati kebenaran-kebenaran yang telah dinyatakan lewat BFC Ignite from Home ini, dan setiap orang yang menyaksikannya boleh mendapatkan pencerahan-pencerahan, sehingga mereka diperlengkapi untuk mengalami kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berkati setiap kebenaran yang telah disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih buat semuanya, Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir BFC Ignite from Home saat ini. Biar Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, dan Amin. selamat Natal buat kita semua. Dan kita akan ketemu lagi di dalam BFC Ignite setelah libur Natal dan Tahun Baru. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara buat yang sudah setia mengikuti BFC Ignite from Home, dan juga rekan-rekan semua jemaat, Bapak Ibu Saudara bisa ikut berpartisipasi untuk mengevaluasi tayangan-tayangan BFC Ignite from Home di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti kami akan menyebarkan formulir evaluasi BFC Ignite from Home. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa kasih masukan segala macam ya, nanti bisa ada item-item isiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara tinggal klik di Google Form. Jadi itu sangat mudah, dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan input apa saja yang baik, yang perlu diteruskan, dan apa saja yang menjadi evaluasi untuk ke depannya kita bisa progres lebih baik ke depannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih, Tuhan berkati.